Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Gapscom. Kali ini kita akan belajar cara memasang timer listrik dengan menggunakan kontaktor dan juga MCB. Nah, timer ini dapat kita implementasikan untuk memutus dan menyambung arus listrik secara otomatis sesuai dengan keinginan kita. Timer ini tentu dapat kita gunakan pada listrik di rumah kita masing-masing, di perumahan dan juga bahkan di tempat-tempat usaha lainnya. Namun sebelumnya kita akan membahas satu persatu komponen yang kita butuhkan, yaitu yang pertama di sini kita ada timer merek DBN dengan seri SUL 181D, yang mana timer ini memiliki 220 volt AC dan memiliki baterai backup, yang mana nantinya jika listrik padam timer ini akan tetap bekerja. Ini komponen yang pertama tentu yang kita butuhkan. Kemudian komponen yang kedua yang kita butuhkan adalah kontaktor. Di sini saya memiliki kontaktor seri LC1D25M7, yang mana kontaktor ini kita gunakan jika kita memiliki beban arus yang besar. Namun ketika kita memiliki beban arus yang kecil, kita cukup hanya menggunakan timer ini, tidak perlu kita menggunakan kontaktor. Oke. Yang ketiga kita juga memiliki di sini MCB. Kita perjelas dulu. Di sini ada MCB single pass 25 ampere, dan di sini juga saya memiliki sebuah fitting lampu nantinya untuk kita tes. Dan yang terakhir di sini saya juga memiliki input arus listrik 220 volt. Dan di bawah ini saya juga memiliki yang namanya rel MCB. Kita perjelas dulu. Yang ini saya beli rel MCB supaya nanti komponen-komponen ini seperti misalnya timer, kontaktor dan juga MCB ini dapat kita lengketkan di rel MCB. Oke, sekian teman-teman pengenalan komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah timer listrik otomatis sesuai dengan yang kita inginkan nanti. Dan video selanjutnya kita akan menjelaskan cara merangkai kabel-kabel ini. Nanti untuk penjelasan rangkaian kabel ini akan saya coba langsung buat di dalam deskripsi atau gambaran untuk menghemat waktu. Yang pertama kita lihat di sini kabel pertama yang warna hitam, kita sambungkan dari N timer. Di sini kita sambungkan dari N timer menuju L3 kontaktor, ada di sini teman-teman ya, menuju L3 kontaktor. Ini kabel yang pertama dari N timer menuju L3 kontaktor. Kemudian kabel yang kedua yaitu yang warna kuning di sini. Kita perjelas sedikit teman-teman. Yang warna kuning di sini kita sambungkan dari L timer menuju ke L1 kontaktor, Kemudian yang kabel ketiga ini warna kuning, kabel ketiga warna kuning, kita fokus dulu. Kita jumper kabel warna kuning ini dari L timer menuju nomor 2 di timer itu sendiri, itu yang kabel ketiga. Kemudian kabel yang keempat yaitu kabel yang hitam di sini, kita sambungkan dari satu timer menuju di sini. Teman-teman bisa lihat A2 menuju A2 di sini, kurang jelas.
dua kontaktor dari satu timer menuju dua kontaktor. Itu kabel yang keempat. Kemudian kabel yang kelima, kita balikkan dulu kabel yang kelima di sini. Kabel yang kelima di sini kita sambungkan dari A1 kontaktor ke L3 kontaktor. Oke, dia sendiri teman-teman ya. Itu kabel yang kelima. Kemudian kabel yang keenam warna merah di sini. Warna merah, kita perjelas sedikit. Kemudian kabel yang keenam warna merah di sini kita sambungkan dari L1 kontaktor menuju output MCB di sini. Menuju output MCB dari L1 kontaktor. Kurang jelas teman-teman, nanti gambarannya akan saya buatkan. Kemudian menuju output MCB, ini kabel yang merah atau kabel yang keenam. Dan sebagai input arus listrik, ini kita pakai input arus listriknya. Ada dua kabel. Di sini yang warna coklat atau sama saja. Warna coklat kita sambungkan menuju A1 kontaktor di sini. Kemudian yang warna birunya kita sambungkan ke input MCB. Ini ada dua. Oke, kemudian itu teman-teman yang terakhir di sini kita akan sambungkan kabel hitam dari fitting ini lampu. Kita sambungkan menuju di sini T3 kontaktor. T3 kontaktor. Kemudian yang kabel yang merah kita sambungkan ke T1 kontaktor. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa nanti output listriknya ada dari sini, dari T1 ini, sedangkan untuk netralnya dari T3 ini. Maka rangkaiannya saya buat seperti ini karena nantinya listriknya akan berada di tengah-tengah itu dan netralnya akan berada di piringan fitting ini. Makanya saya buat kabelnya ke T1 kontaktor. Oke, sekian teman-teman penjelasan rangkaian daripada timer DBN ini dan juga kontaktor. Oke, baik, sekarang kita ke tahap testing daripada timer ini. Pertama-tama kita colokkan dulu input arus listriknya. Tidak berfungsi atau bypass. Ini timer. Dan ini satu ini adalah hidup terus gitu, atau kontrolernya dihidupkan terus. Oke, kita akan set ke tengah-tengah ke timer dan kita akan coba belajar cara memahami timer ini. Teman-teman bisa lihat di sini mulai dari satu, ini satu, berarti ini satu, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 sampai 24 jam di sini. Sampai 24 jam. Dan setiap sisir ini menggambarkan 15 menit. Satu sisir ini adalah 15 menit. Coba kita tekan satu. Agak susah nekannya satu. Ini 15 menit. Yang saya tekan masuk ke dalam ini 15 menit. Kita balikkan kembali. Nah, pada kasus kali ini kita akan setting listrik itu akan hidup pada pukul, ini kita putar dulu, pada pukul 6 sore, dan kemudian dia akan mati secara otomatis pada pukul 6 pagi. Maka teman-teman harus perhatikan. Pukul 6 sore adalah 18 di sini. Jangan salah tekan 18. Oke, ini pukul 6 sore.
Saya akan tekan 18 ke sini, tekan 18, dan saya akan buat timer ini berjalan dan secara otomatis memutus hubungan listrik pada jam 6 pagi. Maka kita lihat di sini angka 6. Kita masukkan angka 6, jangan sampai salah. Oh, kok salah yang ini. Oke, saya sudah set jam 6 sore atau 18 sampai dengan 6 pagi. Nah, antara jam 18 ini sampai jam 6 pagi ini adalah ini. Nah, ini jam 18, 6 sore, ini 19, 7, jam 20, jam 8 sampai jam 6 sore kita masukkan semuanya ke dalam sisirnya. Kita masukkan. Oke, di sini kita sudah masukkan bagian sisir yang biru ini ke dalam mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi besoknya. Nah, sekarang kita akan setting juga jam sekarang. Jam sekarang teman-teman, di sini kita harus perhatikan ini adalah jarum pendek ini. Ini menunjukkan jam dan ini menunjukkan menit. Misal kita akan coba set dia jam 12 atau jam 12.30 atau jam 1 aja, jam 1. Ini adalah kondisi seperti ini menunjukkan jam 1 kurang sekian menit. Ini angkanya ke nomor 1. Nomor 1 di sini, ini jam 12, 1, 2, 3, ini 3 sore. Kemudian sini nanti 16 jam 4 sore. Kemudian 17 jam 5 sore, 18 jam 6 sore. Dan saya akan melihat jam di handphone saya. Sekarang jam kurang lebih jam 5. Sekarang saya akan set jam 5. Jam 5 berarti ujung yang pendek ini akan berada di sini dan tanda panah yang panjang ini akan berada di angka 12. Jam 5 pas. Kita putar. Oh ya, perlu diperhatikan dia arah putarannya hanya satu arah, tidak boleh berbalik. Oke, ini menunjukkan jam 5 sore sesuai dengan jam di handphone saya sekarang. Makanya di sini kita lihat jam 5, sedangkan lampu akan dieksekusi jam 6. Nah, kurang lebih 1 jam lagi timer ini akan berfungsi. Dan kita akan coba dulu putar karena tidak mungkin kita menunggu waktunya. Kita akan coba putar sesuai dengan yang kita setting. Ini input arusnya kita colokkan ke listrik, kita hidupkan, coba kita putar-putar. Nah, hidup. Ini hidup. Jadi ceritanya, logikanya kita percepat jam kita sendiri. Kemudian kita akan putar sampai menuju jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Artinya ibarat kita mempercepat waktu. Ini udah menuju jam 4. Agak silau teman-teman karena lampunya mati. Ini udah jam 4, hampir jam 5, dan kita akan putar sampai jam 6 pagi. Oke, mati.
Oke, kurang lebih demikian cara kerja timer ini yang kita sambungkan ke kontaktor dan juga MCB. Teman-teman bisa aplikasikan timer ini di rumah atau di lingkungan perumahan atau juga di tempat-tempat usaha yang teman-teman miliki saat ini. Baik, cukup sekian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tunggu tutorial-tutorial berikutnya.